Saya Lutfi, umur KTP 23, umur muka 70-an. Lo peduli nggak sih dengan penampilan lo? Sangat peduli sih, karena menurut gue penampilan itu bisa berefek kemana-mana ya. Gue peduli banget sama apa yang gue pakai. Harus dong menurut gue, peduli. Peduli banget. Gue nggak pergi kalau gue nggak pede. Peduli dong. Don't judge the book by its cover, bullshit. Covernya dulu yang dilihat. Sebenarnya jarang sih gue peduli. Gua nggak peduli. Gua nggak peduli penampilan. Lo punya nggak sih role model lo yang mungkin lo jadi panutan banget? Udah jadi panutan di Indonesia juga ya, salah satunya Wan Dinar. Itu dia banyak menginfluence lah. Ya, boleh lah namanya. Culture lah dia. Punya Agnia. Lebih tertariknya ke Jepang. Tapi sebenarnya kalau Jepang street itu lebih liar. Kalau diaplikasiin ke Indonesia, dia ngebuang sih. Soal fashion kayaknya nggak ada deh. Gue lebih suka nyari referensi, misalnya gue nemu di Instagram, di Explore. Jadi nggak ada patokan kayak role model gitu, nggak ada. Gak ada. Fashion yang gue suka paling ya pemain-pemain NBA sih gue ngeliatnya. Ya bisa dikatakan role model, tapi enggak juga. Ya gue nggak berpenampilan seperti mereka. Cuman gue suka aja fashion mereka. Soalnya kalau image-nya gokil sih. Yang gue suka salah satunya sih Jason Tatum di Boston ya. Ada role model tapi bukan orang terkenal. Role model gue abang gue sendiri. Enggak sih. Seberapa nyaman sih outfit kakak yang sekarang untuk berada di circle kakak? Ya nyaman. Gue nggak pernah pakai outfit yang gue nggak nyaman. Kalaupun gue pakai outfit yang gue nggak nyaman, gue tahan untuk pulang ganti baju. Nyaman parah. Nyamannya itu karena outfit yang gue pakai itu yang gue mau, bukan karena alasan gue pakai outfit ini karena gue mau ketemu ini, ada gebetan gue di sini gitu, ada kawan gue yang kelasnya lebih tinggi dari gue, terus harus gue samain gitu. Nah gue tuh nggak masukin itu ke cara gue milih pakaian gue saat itu. Dibilang nyaman ya, cuman nggak banget sih sebenarnya. Karena comfort clothes gue sebenarnya pakaian-pakaian yang kayak office look kayak gitu. Gue lebih suka menampilkan diri gue sebagai seorang yang formal sebenarnya. Wanita karir. Berapa nyaman ya? Karena nyaman aja. Karena gue persetan sama omongan orang. Ya so-so lah, biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana banget. Soalnya bukan Jakarta Fashion Week sih, kebetulan dengan model-model itu tongkrongan itu, jadi kayak so-so lah. Gue kalau udah pakai kaos, pakai jeans, pakai sepatu, 1000% gue udah Nyaman. lu rapi banget tuh, makanya lu gitu ya. Lu nongkrong doang pakai sepatu. Namanya gue pakai sepatu, sesimpel gue pakai kaos kaki nih, motif gitu kan. Menurut orang gue ngapain pakai sepatu, kaos sepatu oke gitu. Ya menurut gue lucu, gue suka gitu. Terus kenapa gitu? Untuk di lingkungan gua sih alhamdulillahnya ya, nggak ada tuh yang kayak terlalu ngurusin lo pakai apa gitu, karena basisnya lingkungan gua tuh nggak mentingin apa yang lo pakai, karena yang paling penting balik lagi sih attitude. Berapa rata-rata atau range biaya yang sering keluarkan untuk belanja outfit? Gak ada minimal dan gak ada maksimal juga, karena gue belanja semau gue aja. Misalnya ada yang gue sir, ya udah check out gitu loh. Kisaran baju gue tuh bisa 200.000 dapat 3 gitu. Atau celana gue jeans gak nyampe 200.000. Gue gak mungkin beli harga sih, kayak menurut gue kalaupun gue beli harga 1 juta terus gue pakai kelihatan kayak 50.000 anjing gitu kan, kayak lu beli KW kan harga 50.000 tapi gue lepasinnya enak aja. Kalau anak sekarang bilangnya thrifting, kalau gue sih masih nyakar bilangnya. Nyakar atau ngawul. Kalau nyakar tuh yang udah digantungin tuh, second yang udah digantungin. Kalau ngawul tuh kita baru ada bongkaran baru, kita yang bukain tuh. Ngawul. Enggak, tapi nyakar. Nyakar sih paling kalau untuk range harga berapa ya sekali belanja tuh paling 300-200 ribu ya cukup lah, segitulah range-nya, nggak tinggi-tinggi amat harganya karena kantong juga kan nggak tebel-tebel amat, namanya juga mahasiswa. Gue pribadi belanja itu cuma lebaran karena emang ada duitnya, atau ada artikel yang bener-bener itu gue pengen, atau kalau emang pengen beli sepatu yang baru yang murah. Jadi kayak kalau dalam sebulan nggak sampai 1.000, gue paling banyak thrifting di Jakarta 1.000 itu 3
3 celana, 3 kemeja, 3 kaos, itu buat gue doang. Belum buat cewek yang jalan sama gue. Random sih ya, karena gue orangnya bukan yang kayak harus outfit itu harus bermerek, harus branded gitu. Nggak kayak gitu sih. Jadi ya udah, bahkan kayak outfit yang benar-benar murah pun selagi menurut gue itu fit di gue, ya kenapa enggak. Jadi nggak ada harga tertentu. Lu prefer belanja di mana sih? Butik sama clothing store. Kalau mall gue jarang. Thrifting juga. Thrifting gue suka juga tapi online. Nggak gue yang nyari langsung. Jujur gue nggak pernah online shop. Jujur gue sekampungan. Jadi kalau buat prefer mainan gue belanja itu TV ya, mall kalau ada mama. Kalau ada mama. Bimo. MBK. Beres. Gak ada lagi soalnya. Gue lebih sering di mall atau enggak minta punya lo. Enggak sih. Kalau thrifting nggak belanja sih, gue lebih ke make apa yang udah nggak dipakai lagi sama abang gue. Selain thrifting, karena gue nongkrong di orang yang jualan baju juga, abang-abangan distro, nongkrong sama abang-abangan distro, mungkin ya gue biasa beli di sana atau tapi lebih banyak online sih. Karena belakangan ini gue lebih sering beli kaos band yang di sini kayaknya belum banyak yang jual merch band. Mungkin lebih ke thrifting sama support brand kawan. Soalnya kan ya mereka kawan-kawan lagi banyak nih. Kalau yang bukan kita yang support, ya siapa lagi? Pernah nggak sih lu maksain style yang menurut lu nggak nyaman untuk ngimbangin tongkrongan lu? Kalau untuk ngimbangin tongkrongan gue nggak pernah. Tapi kalau untuk ngikutin kemauan cewek gue gitu kan. Kalau mau dibilang pernah, pasti pernah. Kayak itu tuh sama aja kayak alay. Semua orang pasti pernah ngelewatin fase itu dulu. Cuman dia bertahannya lama apa enggak nih alaynya? Kalau untuk imbangin tongkrongan enggak. Tapi kalau untuk memaksakan untuk gue terlihat cantik pernah. Mungkin pas lagi ada event apa gitu, gue memaksakan untuk diri gue terlihat cantik tapi gue gak nyaman. Dulu banget pernah. Dulu banget ya kayak ya dulu kalau pikirnya salah sih. Gue nyesuaiin lingkup gue gitu. Gue gak jadi gue, tapi gue nyesuaiin lingkup gue. Yang kayak akhirnya kayak gue pakai flat shoes ya. Gue pakai blazer cewek banget gitu kan. Gue siapa gitu. Enggak pernah sama sekali. Kalau teman mungkin pernah. Ngimbangin gue sih ya pakai senyaman lo aja, nggak harus ngimbangin teman-teman lo. Karena kan kalau misalnya lo nggak pede juga orang-orang lihatnya jadi nggak enak. Sekarang ini Lampung tuh panas, gue disuruh pakai outer. Biar all out, iya gak sih? Cuan trip. Sekali lagi, Cuan trip. style atau penampilan mempengaruhi tingkat eksistensi atau tidak? Mempengaruhi karena ya mungkin mindset orang sini udah kayak gitu mikirnya. Jadi kalau misalkan style lo semakin mengikuti perkembangan zaman ya lu kelihatannya eksis. Kalau buat di sini sih kayaknya iya deh. Iya pandangan gue sih gitu. Kayak misalnya kalau misalnya lo di Instagram kayak eksis, lo sering ngepost, terus kayak fashion lo bagus, jadi kan itu kayak buat orang kayak menarik gitu. Jadi kayak di follow ya. Itu deh jadi lebih banyak orang tahu. Kalau ngomongin fashion di sini, di tempat kita tinggal itu kayak udah hal yang urgent dan menunjang eksistensi sih lebih tepat. Jadi di mana lo berpijak itu, di situ fashion lo dilihat. Kalau di sini menurut gue sih, itu kebutuhan pokok, bukan primer. Pokok banget itu, udah di atas primer lagi. Nggak krisis amat sama eksistensi kan, nggak ya lebih ada yang lebih penting lagi lah dari eksistensi maksud gue. Jadi nggak seberapa penting sih penampilan untuk menunjang eksistensi, kecuali kalau mungkin lo ada di lingkaran orang-orang ya misalkan dia fashion designer, fashion blogger, atau emang tongkrongan lo tuh basisnya adalah orang-orang yang ngasih informasi untuk lifestyle fashion. Selain itu sih kayaknya kalau untuk tongkrongan biasa nggak penting deh. Circle. Enggak. Karena gue nggak ngikutin apa orang mau, maksud gue kayak nggak nyaman karena ngikutin kan artinya. Jadi lu pengen masuk ke gaya tongkrongan lo, gue lebih ke udah apa yang gue pakai ya udah di gue, nggak mau ngikutin orang. Maksudnya anjir lo ngikutin orang apa berarti bukan lo gitu. Mending lo aneh tapi itu bener-bener lo sendiri ya, itu lebih oke menurut gue. Santai lah, sama siapa yang nilai? Nggak ada. Lu pernah nggak sih dilihatin orang-orang dari atas sampai bawah?
Pernah sih, kalau itu pasti pernah. Kayak misalnya gue pakai sesuatu yang terbuka dikit atau gue beda dari yang lain. Kalau sekarang kayak misalnya rambut diwarnain gitu kan, kayak orang kayak apa ya, jadi pusat tontonan. Kayak kalau misalnya baru masih dikit nih atau kita lagi main atau apa, pasti orang ngeliatnya kayak jadi liatin gitu. Enggak sih, nggak ada, cuman gue pede kayak gini, lo nggak usah ngeliatin gue kayak gitu berlebihan. Sering sih, apalagi kalau gue ngampus ya. Soalnya kan kampus gue kan formal tuh. Maksudnya celana dasar. Sepatunya kalau nggak pantopel pakai Skechers gitu kan, pakai kemeja. Nah, gue kan ya gue lumayan nyeleneh lah. Gue nyeleneh, gue biasanya pakai kemeja, ya pakai flanel. Kadang-kadang gue pakai kaos juga buka. Ya, pakai celana gue kadang-kadang cutbray. Gue pakai sneakers kalau ngampus. Ya jadi spotlight sih, jadi orang liat ini orang kayak orang gila gitu kan. Cuman gue tetap pede aja gitu kan, bodo amat. Mostly sering sih. Sering banget. Gue dibilang metal banget gitu kayak terus kenapa gitu? Why gitu? Kenapa kalau gue metal gitu? Kenapa? Pernah. Salut sih dan bikin lu enggak, kalau itu enggak. Gue cuma salut waktu gue ke hukum. Gue pengen nyamperin siapa? Baru pertama itu loh, gue masuk hukum. Salut, kata semester 3. Gue tuh cuma pengen fotokopi, pengen apa gitu di belakang. Lewat. Salut, kata dilihatin, gue nggak paham ya. Dia tuh ngeliatnya gimana? Sosok kan lagi yang ngeliatin. Enggak sih nggak bagus-bagus amat stylenya gitu. Terus tapi kalau masalah gitu enggak, karena gue tadi udah nggak masalah dengan orang. Terus siapa gitu? Juri fashion yang gitu kan enggak. Untuk orang yang nggak punya kredibilitas buat nilai lu, setan. Pernah ngerasa ada yang salah nih kayak sama gue, kok orang-orang ngeliatin gue gitu ya. Pernah, dan sebenarnya lumayan sering ya, karena balik lagi tadi gue kan suka pakai yang office look kayak gitu kan, dan itu sebenarnya rare kan. Maksudnya orang masih menganggap kalau misalnya gue berpakaian seperti itu tandanya gue mau kerja nih atau gimana gitu kan. Cuman ya udah sih, kalau misalnya ditanya ngerasa insecure apa enggak, sama sekali gue gak ngerasa insecure. Bahkan kalau misalnya orang itu ngeliatin gue, biasanya gue liatin balik biar dianya kincep. Salam dulu nih untuk orang-orang yang kurang pede dengan penampilannya sendiri. Depends sih menurut gue. Lu nggak pedenya kenapa dulu? Misalkan lu nggak pede karena gaya lu beda sendiri. Udah, kalau itu masih kecil, santai aja. Karena sekarang gaya lu beda sendiri itu belum tentu lu terbuang. Siapa tahu lu lebih visioner daripada orang-orang yang gaya sekarang lagi tren sama. Itu malah nggak asing menurut gue. Terus kalau misalkan dia nggak pede karena barangnya murah, ya kalau barangnya murah kan artinya budgetnya sedikit. Ya sekarang kan thrifting itu lagi trending tuh. Lu bisa, udah budgetnya sedikit lu lari ke thrifting, mungkin bisa lebih keren dan lu bisa lebih pede. Yang susah itu kalau dia nggak pede karena mukanya jelek. Itu agak susah. Agak susah karena gue tadi kepikiran itu. Ini nggak pedenya kenapa? Kalau nggak pedenya karena dia jelek, susah gitu. Bukan masalah style itu masalah akun. Kalau gue pribadi, gue menghargai setiap style orang ya. Maksudnya, gue nggak tahu kan, lu berangkat dari rumah ternyata ini style terbaik lu. Gue sendiri jarang gue mau judgement orang karena stylenya. Ya, it's okay kalau lu cuma mau pakai celana pendek, lu pakai sepatu kaki tinggi ya, it's okay aja gitu. Mungkin itu style terbaik lu. Gak perlu dikasih saran sih sebenarnya orang-orang yang gak pede itu. Cuman lu tuh di tongkrongan itu gak harus nyenengin teman-teman lu. Yang tahu kenyamanan diri lu itu ya diri lu sendiri. Yang tahu seberapa pedenya lu dengan outfit lu ya diri lu sendiri. Jangan biarin orang bisa bikin mental lu itu jadi jatuh karena penilaian dia. Just be yourself, biar lu itu dinilai bukan dari luar, walaupun emang judge book by the cover ada benernya, tapi yang lebih urgent, yang lebih important itu value diri lu nya sendiri, substansi lu nya. Fuck lah buat orang-orang yang ngejudge di luarnya tapi nggak ada otak. Itu adalah kalau kata Black Kid sih bodo amat. Nah, bodo amat adalah kunci. Jadi, bodo amat.